Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sehat semuanya ya. Kali ini Bu akan membahas bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita akan membahas soal-soal satu persatu ya. Yang pertama, pemberedelan media massa pada masa Orde Baru merupakan pelanggaran hak warga negara dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam A. Pasal 28F, B. Pasal 28G, C. Pasal 28H, D. Pasal 28I, E. Pasal 28J. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan represi terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priuk merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidangkan melalui pengadilan HAM ad hoc. Kasus Tanjung Priuk disidangkan melalui pengadilan HAM karena A. Termasuk kejahatan konektivitas, B. Termasuk dalam tindak pidana militer, C. Termasuk dalam pelanggaran HAM berat, D. Belum diatur dalam undang-undang saat itu, E. Terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi jawaban yang betul adalah jawabannya adalah C. Termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Wanita berprofesi sebagai politikus atau anggota parlemen. Fenomena tersebut menunjukkan peningkatan keterwakilan wanita dalam politik. Baik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terwakilkan wanita dalam politik termasuk hak A. Politik, B. Wanita, C. Persamaan hukum, D. Kebebasan pribadi, E. Turut serta dalam pemerintahan. Jangan terkecoh sama di sini wanita ya. Di sini termasuk apa? Politik. Jadi jawaban yang betul adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang A. dapat dipenuhi secara mutlak, B. dilaksanakan dengan tanggung jawab, C. berbatasan dengan hak asasi orang lain, D. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat, E. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi manusia. Ya, tentunya jawabannya adalah C. berbatasan dengan hak asasi orang lain. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Ya. Kebebasan seseorang dalam melakukan transaksi termasuk jenis hak asasi A. pribadi, B. politik, C. hukum, D. sosial budaya, E. ekonomi. Jangan terkecoh di sini ya, karena kalian kebebasan ya transaksi hak asasi pribadi. Bukan, jawabannya adalah yang betul adalah hak asasi yang ekonomi. Baik, Ibu jelaskan ya
tentang hak asasi ini. Kita bahas dulu hak asasi ekonomi. Jadi di sini hak asasi ekonomi ya, hak kebebasan dalam melakukan jual beli itu hak asasi ekonomi. Kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian hak untuk mengadakan kontrak itu termasuk hak ekonomi. Nah, berarti tadi kalau mengadakan jual beli termasuk hak asasi ekonomi. Kemudian kalau hak politik itu isinya apa saja? Hak politik itu dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, itu hak politik. Kemudian hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik, itu hak politik. Kemudian hak untuk membuat mengajukan suatu usulan petisi. Kemudian hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Nah, kemudian apa saja hak yang termasuk hak pribadi? Ya, dengarkan nanti karena di akhir ini ada soal, nanti di box description akan Ibu kasih soal dan kamu nanti menjawab sesuai yang Ibu terangkan. Hak pribadi. Jadi hak pribadi kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Nah, itu hak pribadi. Kemudian hak kebebasan memilih aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Nah, kemudian hak hukum. Apa saja yang termasuk hak hukum? Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hak untuk menjadi PNS, itu hak hukum. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dan peradilan. Kemudian hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan tentang macam-macam hak ya. Jadi sudah jelas di sini kalau melakukan transaksi termasuk jenis ekonomi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan. Ya. Oke. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik, pelaksanaan HAM dan berjalan dengan baik pula. Dengan demikian hubungan pelaksanaan kewajiban dasar manusia dengan pelaksanaan HAM ya. Jawaban yang benar adalah A, berbanding lurus. Baik, langsung kita jawab. Kita nomor 7, kewajiban yang telah diberikan kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya adalah bentuk apakah pelaksanaan hak, pelaksanaan kewajiban, pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, atau tadi pengingkaran hak. Mana jawaban yang benar menurut kalian? Jawabannya adalah ya, betul sekali D, pengingkaran kewajiban. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Saat negara sedang bergejolak maupun diserang oleh pihak asing, maka warga negara harus menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hal ini merupakan warga negara. Apa? Hak, kewajiban, pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, atau semuanya benar? Ya, betul sekali jawabannya yang nomor 8 adalah B, kewajiban. Itu sesuai dengan pasal 30 ayat 1 yang isinya tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, disimak nih. Ibu ulangi lagi, nanti ada pertanyaannya. Pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Baik, jelas ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Warga negara yang terlambat atau tidak membayar pajak kepada negara akan mendapat sanksi. Ini apa? Pidana, penjara, denda, D, penyitaan, hukum. Tentunya adalah denda. Jadi kalau kita terlambat, kita denda. Baik, kita lanjut nomor 10. Ya, cermati pernyataan-pernyataan berikut. 1.
menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang. 3. Meningkatkan pelayanan publik. 4. Badan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif. 5. Adanya kontrol dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan warga negara. A. Pelaksanaan hak. B. Pelaksanaan kewajiban. C. Pelanggaran hak. D. Pengingkaran kewajiban. E. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Coba jawaban yang nomor 10. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. D. Pengingkaran kewajiban. Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan. Berikut ini yang termasuk hak asasi pribadi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan apa itu hak pribadi. Ya, coba. A. Hak untuk berkomunikasi. B. Hak untuk memiliki sesuatu. C. Hak memperoleh kepastian hukum. D. Hak kebebasan berorganisasi. E. Hak yang sama dalam proses hukum. Jadi, kalau tadi kalian menyimak, kalian pasti paham apa jawabannya. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Hak yang sama dalam proses hukum. Baik, kita lanjut. Salah satu upaya penegakan HAM di Indonesia yaitu dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, B. Kepres Nomor 181 Tahun 1998, E. Kepres Nomor 129 Tahun 1998, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Mana yang tepat? Yaitu tentunya jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baik, kita lanjut. Nomor 13. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan Komnas HAM setelah mendapatkan pengaduan tentang kasus pelanggaran HAM adalah melakukan A. Penyidikan, B. Penyelidikan, C. Pemeriksaan, D. Penangkapan, E. Penahanan. Jadi kita bahas dulu di sini ya, prosedur atau proses Komnas HAM ya dalam menanggapi pengaduan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama itu penangkapan, yang kedua adalah penahanan, yang ketiga penyelidikan, yang keempat penuntutan, yang keenam sumpah, yang ketujuh pemeriksaan gitu. Jadi jawabannya adalah D. Nah, di sini Bu bahas dulu tentang penyidikan dan penyelidikan. Ya, kita bahas dulu tentang penyelidikan. Jadi, penyelidikan ini dilakukan penyelidik yang merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa. Tuh ya, penyelidikan. Nanti di akhir ada soal, kalian dengarkan. Kemudian kalau penyidikan apa? Penyidikan ya, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan awal pencarian bukti faktual. Nah ya, jadi berbeda itu. Diperhatikan, nanti ada soal di akhir. Baik. Nomor 14. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM masa lalu dapat diadili. Ketentuan ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat A. Khusus, B. Remanen, C. Universal, D. Permanen, E. Retroaktif. Ya, jawaban yang benar adalah, ya coba dijawab, retroaktif. Nah di sini retroaktif itu apa? Retroaktif
aktif itu pemberlakuan peraturan undang-undang lebih awal daripada pengundangannya. Ya, Ibu ulangi. Retroaktif pemberlakuan peraturan undang-undang lebih awal daripada pengundangannya. Baik, kita lanjut ke soal 15. Contoh perilaku yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mudah ya soalnya. A. Menjaga keamanan lingkungan. B. Mencintai sesama manusia. C. Membantu tugas-tugas rukun warga. D. Memecahkan masalah secara damai. E. Menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Jadi jawabannya adalah B. Mencintai sesama manusia tentunya ya. Kemudian 16. Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM ditunjukkan dengan mengikuti organisasi politik tertentu. Ibu ulangi, maaf. Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM ditunjukkan dengan A. Mengikuti organisasi politik tertentu. B. Masuk dalam pemerintahan. C. Turut aktif dalam kegiatan LSM tentang hak asasi manusia. D. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada orang lain. E. Memberi hukuman terhadap seseorang yang melanggar HAM. Coba menurut kalian jawabannya adalah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Betul sekali, ini mudah. D. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada orang lain. Baik, kita lanjut ke soal 17. Prinsip dasar pemikiran tentang hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba disimak ya. 17. A. Setiap warga negara dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan. B. Pemerintah harus selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. C. Ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. D. Negara memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa. E. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Jadi jawaban yang betul adalah nomor 17. Jawabannya adalah B. Baik. Nomor 18. Aplikasi penegakan hak asasi manusia di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan. Ini sangat mudah ya nak ya. A. Ikut mengerjakan tugas teman. B. Mendengarkan pendapat teman. C. Memberikan pertolongan kepada teman satu ulangan umum. D. Mengajak teman mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. E. Mendukung teman yang meninggalkan kelas pada jam pelajaran. Coba disimak. Kira-kira jawaban yang nomor 18 apa? Ya, betul sekali, mendengarkan pendapat teman. Ya. Kemudian kita lanjut halaman 19. Ya. Berikut ini yang merupakan jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya baik oleh negara atau setiap warga negara adalah hak untuk meneruskan keturunan. Diatur dalam undang-undang ya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pekerjaan. E. Melindungi hak asasi orang lain. Nah, ini jawaban yang tidak benar adalah E. Kemudian 20. Salah satu faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah A. Sikap kepentingan umum. B. Sikap egois yang tinggi. C. Tingginya sikap toleran. D. Tingginya kesadaran HAM. E. Tegasnya aparat penegakan hukum. Di sini yang diminta adalah internal ya. Itu sikap egois yang tinggi. Nah, ini tidak boleh ya nak ya. Baiklah, nanti di akhir di box description akan ada soal dan kamu nanti di komentar ya menjawabnya sebagai tanda kalian telah menyimak video ibu. Terima kasih, sehat semua ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.